Enggak, ini kita mau ke lab. Oh, Oh iya, kamu tuh maba baru itu ya? iya betul, aku Kak, anak baru Kak. Kebetulan, kita tuh mau bikin robot tuh. Oh Mau iya? enggak? Emang boleh? Ikut sini. Oke, let's go. Loh, mobil yang sudah kita buat, keren kan? Iya nih, keren banget. Ini cara kerjanya gimana ya Kak, kira-kira? Kurang lebih kamu harus tahu dasarnya dulu. Nanti ada matkulnya. Matkulnya itu yang pertama ada dasar komputer dan pemrograman. Yang kedua itu ada sistem telekomunikasi dan yang ketiga itu ada sistem mikroprosesor. Kurang lebih cuma ada tiga itu aja sih. Sama untuk alat-alatnya di sini kurang lebih ada tiga yang jadi bahan utama. Yang pertama itu ada modul Bluetooth sebagai penerima Bluetooth. Yang kedua itu ada mikroprosesor, kita pakai Arduino Uno. Dan yang ketiga ini ada driver motor. Kurang lebih intinya cara kerjanya itu kita kan ngendaliin pakai Bluetooth lewat HP. Nanti itu bakal informasi itu bakal masuk ke modul Bluetooth ini. Dari modul Bluetooth ini bakal masuk ke Arduino Uno dan nanti di Arduino Uno itu bakal diproses. Jadi kayak perintahnya itu maju atau mundur, nanti bakal yang ngendaliin itu Arduino Uno. Nanti dari Arduino Uno bakal memberikan perintah ke driver motor. Jadi driver motor ini yang ngendaliin motornya untuk maju, mundur, kiri, kanan itu driver motor. Kurang lebih intinya seperti itu. Nah, kalau gitu bisa dicoba nggak Kak? Ini masalahnya masih belum kita program. Oh, gitu. Jadi harus kita program dulu di Arduino Uno-nya. Pemrogramannya sendiri tuh pakai apa ya softwarenya? Kita pakai Arduino IDE. Jadi Arduino IDE itu kayak aplikasi yang digunakan supaya kita itu bisa program Arduino. Oh, seperti itu ya Kak? Iya. Bisa dijelasin nggak cara kerjanya dari pemrograman tersebut? Oh bisa dong, sini ikut saya. Nah jadi seperti ini kalau kita membuka firmware Arduino IDE. Nah kenapa kok aku katakan firmware? Jadi firmware sendiri itu merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk memprogram microcontroller. Nah Arduino Uno sendiri itu merupakan suatu papan atau board yang terdiri dari microcontroller di dalamnya. Nah, untuk menggunakannya itu kita harus memprogramnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak memprogramnya, microcontroller itu tidak akan tahu instruksi apa yang kita inginkan. Oh, gitu ya Kak? Iya, jadi kita harus memprogramnya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan disesuaikan dengan bahasa-bahasa pemrograman yang ada seperti sintaksnya atau dan lain sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke programnya ya. Nah, di sini ada banyak stack define. Ada in1, in2, in3, in4, NA, NB. Terus ini ada ya pin voltage high yang ke-12. Nah, maksudnya apa sih di sini? Jadi kalau dilihat di motor drivernya sendiri L289N itu ada 4 pin penting sebagai pengendali arah motornya dan juga 2 pin sebagai pengatur kecepatan motornya. Nah, untuk pengendali arahnya kita gunakan pin in yang di sana itu ada nanti pin in. Sedangkan kalau pin N itu maksudnya enable itu digunakan untuk memprogram kecepatan motornya. Nah, memprogram kecepatan motor sendiri itu memang divariasikan berdasarkan tegangannya. Tetapi karena kita bermain di tegangan rendah 5 volt dan kadang motor itu harus memiliki suatu batas tegangan threshold supaya dia bisa bekerja, maka kita memvariasikannya berdasarkan PWM. Apa itu PWM? PWM singkatan dari Pulse Width Modulation. Jadi istilahnya bukan kita mengecilkan besar tegangannya, tetapi kita menghitung rata-rata dari seberapa besar nilai tegangannya dari sekian waktu tertentu. Nah, makin lebar dia tampaknya itu, maka semakin besar juga tegangan yang masuk. Tadi kan dijelaskan tentang Bluetooth nih Kak. Ya. Bagaimana kira-kira cara kerja Bluetooth tersebut terhubung ke robot ini? Oh jadi gini, nah Bluetooth sendiri itu merupakan salah satu dari keilmuan telekomunikasi. Jadi antara HP kita dengan suatu perangkat modul Bluetooth seperti HC05 ini, mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi mereka bisa saling mengirim data satu sama lain gitu.
Jadi misalkan HP kita nih, misalkan HP kita ini ingin mengirimkan data ke modulnya ini, misalkan kayak kamu mencet tombol maju, terus nanti dia kan mengirimkan data, ya kayak F tadi itu. Nah, nanti modulnya ini yang akan memprosesnya itu sendiri. Oh, gitu ya, Kak? Iya. Wah, menarik juga ya, Kak. Tapi prosesnya panjang banget ya. Nah, kemudian tadi kan katanya belum diprogram. Itu cara merogramnya gimana ya? Bisa langsung kita coba aja nggak? Oh, bisa. Ayo kita coba aja ya. Boleh. Nah, jadi gini. Pertama-tama kita hubungkan dulu Arduino ini dengan laptop kita. Nah, pertama yang bagian port ini kita tancap dulu ke Arduino-nya ya. Nah, ini sudah tertancap. Nah, ini kita hubungkan port satunya ke bagian USB kita. Nah, pertama-tama kita harus compile dulu program kita. Jadi compile ini atau di sini Arduino terlihat tulisan verify. Jadi verify ini tujuannya adalah untuk mengecek apakah program kita ini benar atau enggak. Atau kalau misalkan ada kesalahan sintaks atau penulisan program dapat dijabarkan melalui di sini. Nanti ada tulisannya di sini biasanya. Nah, kita pencet dulu verify. Nah, sambil kita nunggu prosesnya di sini. Compiling sketch. Nah, di sini kan tulisannya kan done compiling. Berarti ini menandakan bahwa program kita itu tidak terjadi kesalahan sintaks atau tanda baca di dalam programnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian upload. Nah, upload ini adalah tujuannya mentransfer program yang dari firmware Arduino IDE ini ke bagian Arduino-nya ini, board Arduino-nya ini. Nah, kita upload dulu. Nah, di sini tulisannya uploading, berarti dia sedang mengupload. Lalu ada tulisannya done uploading, berarti dia sudah mengupload. Nah, berarti robot ini sudah bisa kita coba. Oh, jadi ini tadi sudah masuk programnya ke robot ini? Iya. Kalau gitu bisa kita coba langsung? Oh, bisa dong, tapi jangan lupa ini dicabut dulu. Oh iya. Nah, pengembangannya sendiri untuk robot ini kedepannya itu kira-kira bagaimana, Kak? Nah, pengembangannya untuk robot ini sendiri nanti kira-kira itu kan di robot ini belum ada seperti kayak sensor ultrasonik, sensor inframerah, kamera, terus habis itu servo, ya kan? Nah, ini nanti bisa kita pasangi modul-modul tersebut. Nah, dari modul-modul tersebut nanti tergantung bagaimana pengaplikasian robot itu sendiri. Semisal untuk sensor inframerah itu nanti robot ini bisa jadi robot line follower. Jadi line follower itu nanti robot ini mengikuti garis. Nah, bagaimana garis itu berbelok, bagaimana garis itu lurus, lah robot ini akan mengikuti garis tersebut. Lah, sedangkan untuk sensor ultrasoniknya sendiri itu nanti bisa dibuat untuk robot ini supaya tidak nabrak. Nah, ultrasonik sendiri kan untuk mengenali barang di depan itu dan memantulkan lagi ke sensornya. Nah, itu nanti bisa dikasih itu. Nah, dan nanti tentunya dikembangkan lagi di programnya. Nah, nanti juga akan dikasih semisal nih motor servo. Oh, semisal motor servo itu untuk lengan robot, untuk mengambil benda apa yang menghalangi robot kita di dalam berjalan ke depan atau ke belakang, nanti untuk menyingkirkan benda-benda yang mau kita lewati, semisal ada halangan atau apa gitu, nanti jatuhnya di robot halang rintang. Nah, terus kamera sendiri, semisal nanti dipasang di sini, itu nanti bisa dibuat untuk mengetahui, jadi semisal kita mainan robot ini nih, ini nggak usah kita lihat robotnya, nah nanti bisa kita lihat dari HP kita sendiri. Jadi semisal kayak kita itu mainan mobil beneran gitu, tapi lewat HP. Nah, begitu. Jadi pengaplikasian untuk perkembangan kedepannya bisa dipasangi modul-modul tersebut, begitu. Wah,
banyak banget ya, Ya. pengembangan untuk robot ini. Kak, boleh nyoba nggak robotnya? Boleh dong. Ini ayo kamu coba. Nah, jadi gini, ada aplikasinya ini. Kita tapi nyalakan dulu Bluetooth pada HP kita. Setelah itu di sini ada setting. Kita hubungkan ke mobil kita ini. Nah, kita cari other available device ini. Ya, ada tulisannya HC05. HC05 ini merupakan ya modul Bluetooth kita ya tadi itu. Kita tekan. Kak, boleh nyoba nggak robotnya? Boleh dong. Ini ayo kamu coba. Ini ya, ini maju, ini mundur, ini kiri, ini kanan. Oke. Ini Coba ya. ya. Ups. Atur we. Kak, maaf ya Kak.